Pernah kebayang nggak gimana kalau semua benda di sekitar kita itu bisa ngobrol satu sama lain lewat internet? Nah, itulah janji dari yang namanya Internet of Things, atau ya biasa kita sebut IoT. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba bedah bareng-bareng teknologi yang sadar nggak sadar lagi ngubah total cara kita hidup, kerja, dan berinteraksi. Nah, pertanyaan ini nih. Bagaimana jika benda sehari-hari bisa berbicara dengan internet? Dulu mungkin kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi sekarang ini udah jadi kenyataan kita. Coba dibayangin, kulkas di rumah bisa otomatis pesan susu pas stoknya habis. Atau jam tangan pinter kamu ngasih data detak jantung langsung ke dokter secara real time. Dunia kayak gitu, itulah yang dibangun oleh Internet of Things. Dan ini inti dari obrolan kita. Oke, jadi apa sih sebenarnya IoT itu? Secara teknis, definisinya ya ini, sebuah konsep di mana perangkat bisa kirim-kirim data lewat jaringan tanpa perlu kita colek-colek, tanpa perlu interaksi manusia sama sekali. Tapi ini bukan sekedar koneksi biasa ya. Ini lebih ke sebuah ekosistem cerdas. Intinya tuh mesin ngobrol sama mesin, semua kerja di belakang layar buat bikin hidup kita jauh lebih efisien dari sebelumnya. Pertanyaan berikutnya pasti, oke, keren. Tapi gimana cara kerjanya? Nah, keajaiban ini sebenarnya nggak serumit itu kok. Kalau kita bedah, arsitektur dasarnya itu bisa kita pecah jadi 3 komponen utama yang kerja bareng. Nah, ini dia gambaran kasarnya. Alurnya tuh gini. Pertama, ada things-nya, ya barang fisiknya itu sendiri yang tugasnya ngumpulin data. Terus, data itu dikirim lewat jaringan atau internet yang fungsinya kayak jembatan penghubung. Dan terakhir, semua data tadi mendarat di cloud yang bisa kita anggap sebagai otaknya. Disinilah semua data diolah. Oke, yuk kita lihat lebih dalam satu persatu. Oke, pertama things atau si barangnya itu sendiri. Ini bisa apa aja loh, beneran apa aja. Mulai dari lampu pintar di rumah, smartwatch yang kamu pakai, sampai mesin-mesin raksasa di pabrik. Kuncinya cuma satu, mereka ini punya sensor buat ngerasain lingkungan sekitar, misalnya suhu, gerakan, apapun itu, dan punya modul nirkabel buat ngirim data yang udah mereka kumpulin. Nah, setelah datanya kekumpul, kan perlu dikirim ya. Disinilah komponen kedua, jaringan, masuk. Ini ya infrastruktur yang kita udah kenal sehari-hari, kayak modem, router. Tugasnya simple, ngasih jalan buat si things tadi biar bisa ngobrol satu sama lain dan nyambung ke internet. Lewat sinilah informasi berharga mereka dikirim. Dan yang terakhir, tapi ini krusial banget, adalah cloud. Anggap aja ini pusat komandonya, otaknya. Semua data dari jutaan bahkan miliaran perangkat itu dikirim ke sini. Buat apa? Ya buat disimpan, diproses, dan yang paling penting dianalisis. Di cloud inilah data mentah yang nggak ada artinya diubah jadi perintah atau informasi yang berguna. Disinilah keajaibannya terjadi. Oke, kita udah tahu komponennya, udah tahu cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, emangnya sistem IoT ini bisa ngapain aja sih? Nah, pada dasarnya ada 5 fungsi utama yang jadi kekuatan supernya. Jadi, apa aja tugasnya? Pertama, ada tagging. Ini kayak ngasih KTP digital ke sebuah benda. Terus monitoring, yaitu mantau terus-menerus aktivitas dari benda yang udah di-tag tadi. Ketiga, tracking. Nah ini gampang buat ngelacak lokasi, persis kayak pas kita ngelacak paket belanjaan online kan. Keempat, kontrol. Ini buat mastiin data dan aktivitasnya benar dan konsisten. Dan yang terakhir, ini yang paling pamungkas, analisis. Disinilah semua data mentah tadi dimasak jadi informasi yang bisa kita pakai buat ngambil keputusan pintar. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana IoT ini benar-benar ada di dunia nyata. Bukan cuma konsep lagi. Kita bakal lihat contohnya dari skala raksasa kayak kota pinter sampai ke hal-hal yang ada di rumah kita sendiri. Contoh pertama, di industri. Di sini dampaknya wah luar biasa. Coba bayangin, ada sensor yang bisa langsung tahu kalau ada produk cacat di jalur produksi. Atau lebih gila lagi, sensor yang bisa ngasih tahu, mesin ini kayaknya sebulan lagi bakal rusak loh, sebelum benar-benar rusak. Ini bukan lagi soal efisiensi doang, tapi soal nyelamatin perusahaan dari kerugian besar dan bikin produksi jalan terus tanpa henti. Lanjut ke skala yang lebih besar. Kota dan bangunan pintar. Teknologi ini lagi ngebentuk wajah kota masa depan kita. Misalnya nih, dengan sensor yang mantau lalu lintas, kota bisa secara otomatis ngatur durasi lampu merah buat ngurangin macet. Atau bisa juga tahu area mana yang lagi rame banget dan butuh layanan publik ekstra. Semuanya pakai data, biar pengelolaan kota jadi lebih efektif dan ya bikin kita lebih nyaman tinggal di sana. Bahkan di mobil kita sehari-hari itu udah banyak banget sensor canggih yang terus-terusan mantau kondisi mesin dan ngingetin kita kapan harus servis. Nah, di dunia medis dampaknya jauh lebih personal dan penting.
Sensor bisa dipakai buat mantau kondisi pasien dari jauh, ngirim data-data vital ke dokter secara nonstop. Ini bisa bikin perawatan jadi jauh lebih proaktif dan jujur aja bisa nyelamatin nyawa. Tapi, oke, semua tadi kedengeran canggih dan keren banget kan? Tapi ada satu tapi yang besar. Dengan jutaan bahkan miliaran alat yang nyambung ke internet dan saling berbagi data, muncul satu tantangan raksasa yang nggak boleh kita lupain. Keamanan dan privasi. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas. Banyaknya entitas dan data yang terlibat membuat IoT menghadapi resiko keamanan yang membahayakan konsumen. Nah, ini dia inti masalahnya. Gini deh, makin banyak alat yang nyambung ke internet, artinya makin banyak juga pintu yang bisa dijebol sama orang iseng atau penjahat. Ujung-ujungnya data, privasi, dan keamanan kita yang jadi taruhannya. Terus, ancamannya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apa aja yang perlu kita waspadai dari dunia yang serba nyambung ini? Ada beberapa jenis serangan yang paling umum. Pertama, denial of service. Ini kayak ada orang sengaja bikin macet total di depan rumah kamu, jadi kamu nggak bisa keluar. Sistemnya dibanjiri data sampah sampai nggak bisa dipakai. Kedua, eavesdropping. Gampangnya, ini nguping. Data kamu disadap pas lagi dikirim. Nah, yang ini nih yang paling serem. Node capture atau controlling. Ini artinya pertas ngambil alih kendali alat kamu. Bayangin, kamera keamanan di rumah kamu dikontrol sama orang lain. Ngeri kan? Dan terakhir, ya jelas, ancaman fisik. Alatnya dirusak secara langsung. Dan akhirnya kita sampai di pertanyaan besar ini. Pertanyaan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Tiap tahun ada miliaran perangkat baru yang online. Nah, gimana caranya kita bisa terus nikmatin semua inovasi keren ini, tapi di saat yang sama kita juga bisa ngejaga keamanan dan privasi kita? Gimana cara kita nemuin keseimbangan yang pas? Ini bukan pertanyaan gampang, dan mungkin ini jadi bahan pemikiran buat kita semua.